Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Nak. Iya, Nabila ya? iya, Bu. Oke, silahkan dulu cari posisi duduk ternyaman, rileks. Sudah Iya, bagus. iya sudah. Oke, Nabila bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Baik. Tadi ke sini dari mana? Dari kantin, Bu. Dari kantin. Jadi sudah makan. Iya, sudah. Oke. Bagaimana tadi di kelas? Apa ada hal yang menyenangkan atau ada hal yang menarik begitu? Tadi ya sempat ditraktir sama teman kelasku yang tadi di kantin. Oh, jadi tadi sempat ditraktir sama temannya di kantin. Iya, Dalam rangka apa nih temannya yang traktir nih? dari Bu, cuman lagi senang mungkin. Oke, jadi mungkin lagi senang ya. Iya, Oke, Nabila sebelumnya sudah tahu Ibu? belum, Bu. Belum. Karena belum tahu, jadi Ibu mau perkenalkan dulu ya. Jadi nama Ibu adalah Aslinda, guru BK di sini. Kemudian kalau misalkan Nabila ketemu Ibu di luar ataupun di sini bisa sapa saja Ibu Indah. Ya. Iya, Oke, Nabila sudah tahu kan kenapa Ibu panggil ke sini? iya, Bu, karena banyak alfaku terus jarang Kak masuk sekolah. Oke. Nah, sekarang juga Ibu mau tanya, pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, karena belum pernah, Ibu mau jelaskan dulu di mana konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara konselor dengan konseli ataupun dalam hal ini konselornya adalah Ibu, kemudian konselingnya adalah Nanda untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang Ananda alami. Jadi uh, tugas Ibu di sini adalah membantu Ananda mengekspor bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialami, kenapa bisa seperti itu. Kemudian juga nanti Ibu akan membantu Ananda untuk mencari jalan keluar, bagaimana juga agar Ananda bisa membuat keputusan sendiri untuk penyelesaian permasalahan Ananda. Jadi di sini Ibu tidak mau menghakimi atau mau menghukum Nak, tapi Ibu akan membantu Ananda agar bagaimana Ananda ini bisa uh, memutuskan atau membuat keputusan untuk diri Ananda sendiri agar menjadi lebih baik. Kemudian dalam konseling itu Ananda harus terbuka ya. Jadi Ibu harap di sini Ananda bisa terbuka, menceritakan semua hal-hal yang mungkin bisa menjadi informasi kepada Ibu agar nantinya kita bisa lebih mudah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian Ananda juga itu harus sukarela. Kemudian sebelum itu kan Ananda kesini sukarela atau dipaksa nih? Sukarela, Bu. Oke, sukarela ya. Jadi Ananda sukarela. Kemudian Ananda juga tidak perlu khawatir karena dalam konseling itu eh, rahasianya itu terjaga. Jadi Ibu tidak akan menceritakan apa yang Ananda katakan kepada Ibu atau apa yang kita bicarakan dalam pertemuan ini kepada orang lain tanpa sepersetujuan dari Ananda. Jadi tidak usah khawatir ya Nak. Uh, Ananda diharapkan apa namanya terbuka, jujur, menceritakan sebenarnya yang real ya. Iya, Jadi tidak ada yang ditutupi agar kita bisa mencari mencari jalan terbaik. Oke, sampai sini paham nak? iya, Bu, paham. Oke. Kemudian kita berbicara di sini itu mungkin hanya sampai 30 menit ke depan ya. Iya, Nah, kalau misalkan nanti pembicaraan kita belum selesai, kita bisa uh, membuat apa namanya? Membuat jadwal untuk pertemuan selanjutnya lagi. iya. Oke. Kemudian Ibu kemarin sudah memberi lembar persetujuan kan kepada Ananda untuk orang tua? Oh, tidak dibawa ya? Iya, Tapi itu sudah ditandatangani? iya, sudah. Sudah. Jadi nanti coba perlihatkan Ibu ya. Iya, Bu. Tapi itu sudah ditandatangani kan? Iya, sudah. Oke, tapi bawa aja Iya, Bang. di dalam ada di kelas. Iya, Oke, nanti
karena itu sudah ditandatangani, nanti kasih ibu ya. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, ibu ingin juga Ananda menandatangani lembar persetujuan ini sebagai tanda kesiapan Ananda untuk mengikuti konseling. Sudah bersedia kan? Iya, Bu. Ini ditulis namanya ya nak, dan kelas juga tanda tangan itu di sebelah sana. Oke, itu tanda tangan di sebelah sana. Oke, terima kasih. Iya. Ini berarti Ananda sudah siap ya untuk mengikuti konseling hari ini. Iya, Bu, siap. Oke. Jadi sekarang Ibu mau nih mendengarkan cerita dari Ananda. Kenapa Ananda sering tidak masuk sekolah atau alfanya itu banyak? Biasa Ibu telat Kak bangun. Telat bangun. Iya. Nah, jam berapa biasa telatnya bangun? Biasa itu bangun ke sekitar jam 8, Bu. Setengah 9. Jam 8 sampai jam setengah 9. Kenapa nih bisa terlambat bangun? Sampai jam 8 sampai jam 9 baru bangun. Karena biasa Bu begadang ke kolam malam, jadi telat bangun kalau pagi. Begadang kalau malam. Nah, kalau malam begadang itu apa yang dilakukan, nak? Sehingga bisa begadang. Biasa Bu main sosmed ya, kayak scroll TikTok. Terus biasa live Kak juga sama teman-teman online kok di TikTok, Bu. Oke, jadi Ananda main gadget ya, Iya. scroll TikTok, kemudian juga biasa live. Sampai jam berapa itu, nak, biasa tidur kalau sudah seperti itu? Biasa jam 1 atau jam 2 malam, Bu. Jam 1 sampai jam 2 malam. Apakah itu dilakukan setiap hari atau memang hari-hari tertentu? Biasa Bu, kalau misalnya lagi capek Kak, biasa ndak begadang aja karena langsung Kak tidur Bu. Kalau misalnya ndak mengantuk aja, ndak capek aja, biasa begadang Kak Bu. Oke, jadi tapi ini sering dilakukan atau jarang? Sering Bu. Sering. Nah, kapan sih terakhir tidak masuk sekolah, nak? Kemarin ndak masuk sekolah Bu. Kemarin juga. Kalau minggu kemarin, apa hanya kemarin yang tidak masuk sekolah? Ini hari kan hari Kamis. Kemarin berarti hari Rabu ya. Senin Selasa masuk. Hari Senin masuk, Selasa ndak juga Bu. Oke. Kemudian kalau di minggu-minggu kemarin itu Biasa masuk ya Bu, kayak 3 hari terus ndak masuk Kak lagi karena telat Kak bangun. Oke. Uh, jadi Ibu paham, Ananda ini tidak ke sekolah. Tadi alasannya karena terlambat bangun, karena begadang. Nah, sekarang apakah hanya alasan itu saja yang membuat kamu tidak ke sekolah? Biasa juga tuh Bu, kalau misalnya kayak terlambat mah, biasa kayak bilang mah jangan masuk sekolah deh karena malas Kak juga Bu. Kayak ndak semangat aja belajar, terus ndak ada pelajaran yang ndak suka karena gurunya tuh ndak paham Kak caranya menjelaskan, baru banyak sekali nak kasih ke tugas. Jadi itu juga biasa ndak datang Kak sekolah hari Senin Bu karena banyak mapel-mapel yang ndak suka di hari Senin. Oke. Jadi Ananda juga itu kalau misalnya nih sudah terlambat, tapi pelajaran hari itu Ananda tidak suka atau tidak menyenangkan. Jadi Ananda memutuskan untuk tidak sekolah. Iya Bu. Oke. Apa namanya? Kalau misalkan Ananda tidak ke sekolah, apa yang Ananda rasakan? Biasa tuh Bu khawatir ya karena dia bilang ya nanti banyak alfaku. Ya. Tapi kayak mager Kak Bu, terlambat mah juga. Baru nanti kalau datang Kak pasti dimarah-marahi aja Bu. Jadi mending ya kalau besok pi datang. Oke. Bagaimana dengan orang tua melihat Ananda tidak ke sekolah, nak? Kalau orang tua Bu sibuk sih, jadi
tidak terlalu memperhatikan Ji. Jadi saya juga tidak bagaimana aja Bu, karena mamaku kerja pagi sampai malam, begitu juga bapakku. Jadi biasa tidak terlalu memperhatikan Ji. Jadi selama ini tidak terlalu tahu Ji, bilang sering kan tidak masuk sekolah. Oh, oke. Jadi ibu kerja apa? Kalau ibu Orang catering, tua? Ya, bapak. kalau bapak laundry. Oh, jadi kerjanya di rumah atau ada tempat lain? Uh, Ada toko lain gitu? iya pergi tidak di rumah. Oh, oke. Jadi ibu paham. Jadi orang tua juga tidak terlalu memperhatikannya. Iya. Tapi pernah ditanya begitu? Kalau Uh, misalnya dia pulang nih, pernah ditanya, sering ditanya kah misalnya tadi ke sekolah aja atau bagaimana? Kayak mengontrol begitu? Biasanya tuh Bu pulangnya tuh sekitar jam 9 sampai jam 10 malam nih. Terus cuman mau ngobrol aja, bilang sudah aja makan malam. Sudahnya itu langsung ke kamarnya bersih-bersih, baru langsung tidur. Jadi saya juga ndak diawasi sih Bu. Oke, jadi juga tidak ditanya bilang tadi sekolah belajar apa begitu. Enggak Bu. Berarti kalau malam begadang itu Anda juga dikontrol atau tidak nih? Kalau Iya. misalnya malam kan sampai begadang itu biasanya kan dikontrol, dilihat di kamar apakah sudah tertidur. Tidak Bu, karena kecapean mungkin orang tua aku jadi biasa lebih duluan tidur daripada saya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda sudah tidak ke sekolah, apa yang Anda lakukan di rumah itu? Biasa Bu, lanjut main gadget. Biasa juga bersih-bersih rumah dulu. Terus lanjut nih main HP. Belajar Di sekolah Ibu juga. di sekolah. Oke, berarti tidak ada ya apa namanya inisiatif untuk belajar sendiri di rumah. Apakah kalau misalnya Anda tinggal di rumah ini terpikir tidak bilang, ketinggalan lagi pelajaran ini, adakah nanti pelajaranku penting, terpikirkah seperti itu? Biasa tuh Bu, terpikir aja. Cuman kayak kan udah terlalu semangat juga belajar di kelas Bu. Jadi kayak kalau misalnya kulihat nih apa-apa tugasku udah selesai, udah tahu caranya selesaikan Ki Bu. Terus biasa juga lihat di internet malah tambah bingung ya Bu. Jadi kayak tambah malas Kak. Bagaimana mau ku kerja? Saya juga nggak paham Kak bagaimana caranya itu kerja tugas. Jadi aku bilang nanti PD nanti tambah menumpuk nih tugas Bu. Oke, sudah tambah menumpuk, jadi sudah malas ya Iya. untuk kerja. Oke, kan Ananda nih pegang apa namanya? Pegang gadget. Itu temannya nggak dikabari tidak bilang, oh tadi belajar apa, ada tugas kah? Seperti itu. Biasanya eh, ada temanku kirim pemberitahuan tugas setiap malam. Itu jadi di situ mah lihat tugas-tugas apa yang ternyata ada untuk besok. Oke, Oke, jadi Ibu sudah tahu tadi kenapa Ananda tidak ke sekolah. Kemudian kalau tinggal di rumah itu nak tidak apa yang Ananda pikirkan itu sehingga tidak ke sekolah. Kayak biasa takut kata Bu ke sekolah, terus Takut ya. iya, terus kayak kalau terlambat mah biar deh karena kalau di sekolah juga ndak paham aja dengan pelajaran Bu, jadi mending ndak ke sekolah mah sekalian. Oke. Nah, menurut Ananda ini sekolah itu seperti apa sih? Pentingkah itu orang untuk sekolah atau pentingkah itu orang untuk belajar sih sebenarnya? Iya Bu, sebenarnya penting sih. Tapi saya tahu Bu, kayak bukan jinda aku anggap penting, cuman kayak ndak tahu Kak Bu, kayak ndak semangat ya Bu, karena ndak paham Kak juga bagaimana materi, terus terlalu menumpuk nih tugasku, baru ada guru ndak aku suka karena ndak jelas gitu caranya, marah-marah ji, baru banyak nak kasih tugas, itu nih jadi kayak tambah ndak aku tahu itu pembelajaran. Oke, jadi sepertinya Ananda ini eh, kurang dorongan saja ya untuk belajar, untuk ke sekolah. Nah, eh, apa apakah ini mempunyai dampak untuk diri Ananda nih, perilaku Ananda ini?
Bagaimana maksudnya dampaknya itu kayak misalnya ke nilai nih. Bagaimana nilai Ananda dari misalnya semester satu ke atau dari semester sebelumnya ke ini? Nilai Ananda eh, bagaimana? itu Bu menurun, terus banyak tugasku nggak lengkap, jadi Hmm. biasa ada yang kayak kosong, jadi Hmm. jadi biasa sempat Kak pernah nggak bisa ikut ulangan harian karena masih ada tugasku yang kosong. Terus nilai-nilaiku juga dibawa ke KM Ki Bu, karena begitu min nggak belajar Kak, jadi nggak pas masuk ke sekolah nggak ku tahu mi apa yang perlu ku isi karena nggak paham Kak juga sama itu pembelajaran. Oke, sampai sini Ibu paham dan Ibu menangkap bahwa eh, jadi Ananda ini tidak ke sekolah karena sebenarnya kurang motivasi ya untuk sekolah. Iya Bu. Nah, bagaimana menurut Ananda terkait hal ini? Apakah ada yang ingin apakah Anda merasa bahwa ini sebenarnya salah dan butuh perubahan atau memang nyamannya seperti itu atau ingin seperti itu saja nih? Iya Bu, sebenarnya tuh enggak nyaman enggak juga begini, Hmm, cuman kayak biasa malas kabut, terus enggak ada juga yang perhatikan oke. bagaimana pembelajaranku, bagaimana nilaiku. Jadi kayak tambah malas sama Bu karena enggak ada juga dorongan untuk semangat kak belajar. Oke, jadi seperti itu. Nah, Ibu sudah tahu tadi cerita Ananda, alasan-alasannya kenapa. Nah, Ibu mau apa namanya tawarkan nih. Kan di konseling itu ada namanya satu teknik mengenai tentang apa teknik WDEP namanya. Jadi di sini kita membicarakan keinginan Ananda, apa yang apa namanya apa yang dilakukan untuk meraih hal itu, kemudian nanti bisa juga merencanakan tujuan-tujuan. Bisa kita coba. Iya Bu. Oke, nah Ibu mau mulai dulu. Eh, Sebenarnya apa yang adakah yang Ananda inginkan dari terkait sekolah Ananda? Kalau misalkan ada, apa itu? Jadi apa yang Ananda inginkan ini terkait dari sekolah Ananda? Mau kak Bu lulus tepat waktu, enggak tinggal kelas, terus Hmm. mendapatkan nilai yang bagus Bu. Oke, jadi Anda ingin lulus tepat waktu, naik kelas, dan nilainya jadi lebih baik ya. Nah, untuk misalnya nih mendapat mencapai keinginan itu, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Kalau Mau kalau seseorang ingin mencapai hal itu, apa yang dilakukan? rajin belajar. Rajin belajar, apalagi? Rajin masuk sekolah, Mm-mm. nggak malas-malas. Oke, jadi rajin masuk sekolah, tidak malas-malas. Iya. Nah, sekarang dari data yang Ibu apa data yang Ibu pegang saat ini terkait dengan absensi, kemudian laporan dari wali kelas dan guru-guru mata pelajaran. Nah, Ananda ini apa namanya? Perilakunya itu mendukung tidak untuk mencapai keinginan tadi? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi harusnya seperti apa? Harus rajin masuk sekolah. Oke, harus rajin masuk sekolah. Terus Eh, Kerjakan tugas-tugas. kerjakan tugas-tugas. Nah, bagaimana Nanda terkait ini? Maukah menjalankan apa? Bisakah melakukan hal itu? Iya, Bu. Bisa. Oke, bisa. Bagaimana kalau kita merencanakan nih, membuat perencanaan terkait hal-hal yang tadi, misalnya rajin belajar, terus kerjakan tugas-tugas. Bisa? Bisa. Kira-kira untuk rajin belajar apa yang Anda harus lakukan dulu? Pertama, aku kerjakan gitu semua tugas-tugasku. Terus kalau Mm-mm. kurang paham ke sama materi, bertanya ke di guru atau di temanku yang lebih paham. Oke, untuk rajin belajar, Anda harus Menyelesaikan tugas. menyelesaikan tugas-tugas, kemudian bertanya Kalau ke nggak paham. kalau Anda paham. Nah, misalkan apakah hanya rajin belajar nih? Bagaimana dengan absensi? Eh, Sikap Ananda ketidakhadiran Ananda ini, bagaimana untuk bisa meningkatkan dari yang awalnya tadi tidak ke sekolah bisa meningkat kehadirannya ke sekolah?
mau kurang-kurangnya begadang Bu supaya tidak telat lagi bangun. Oke, bagaimana kalau Ibu catat ya? Iya. Nih, Ibu catatkan, Ananda sebutkan, kemudian pikirkan apa hal-hal yang bisa Ananda rencanakan. Yang pertama itu kan rajin belajar tadi kan? Iya. Jadi kerjakan tugas, terus bertanya ke teman. Nah, kalau misalkan terkait dari kehadiran tadi, Mau rajin masuk sekolah ndak alfa lagi. rajin masuk sekolah, ke sekolah, terus tidak alpa lagi, tidak alpa lagi. Bagaimana caranya untuk tidak apa rajin masuk sekolah, tidak alpa lagi? Kurang-kurangnya begadang. Kurangi begadang. Sampai jam berapa nih batasnya kalau malam? 9 atau jam 10 malam. Jam 9 sampai jam 10 malam sudah tidur. Iya. Nah, untuk tidur sampai jam segitu gimana caranya? Kan misalnya nih, pasti kalau sudah pegang HP kan sebelum jam itu, nah nanti ada godaan untuk main HP lagi. Bagaimana Anda mengatasi itu? Nanti aku taruh di orang tuaku, kalau pulang mikir dia langsung aku kasih. Atau aku taruh di lemari Bu supaya ndak aku pakai-pakai HP ku. Oke, jadi minta bantuan orang tua menyimpan HP agar tidak terdistrak ya main Iya. HP. Iya. Terus apalagi nah yang bisa kira-kira Anda lakukan? Kalau jadi kan kalau misalnya main HP itu di apa? HP-nya disimpan sama orang tua. Nah, untuk bangun pagi gimana besok? Mau minta tolong sama orang tua untuk bangunkan. Ya, untuk bangunkan ya karena orang tua pasti itu bangun pagi jadi. Iya, karena berangkat juga kerja. Nah, sebelumnya memang tidak ditanya orang tuanya. Bilang bangunkan Kak besok pagi. Biasanya dibangunkan Ibu, cuman kayak kan terlambat tidur. Jadi kayak pas kok bangun kayak mengantuk Kak lagi Bu, jadi ketiduran lagi. Oke, jadi nanti kalau misalnya sudah begadangnya sudah dikurangi, orang tua membangunkan, Ananda bisa bangun sendiri. Iya. Oke. Bagus. Sekarang apa lagi? Kalau sudah bangun pagi. Nah, kalau misalnya sudah bangun pagi, terus tinggal lagi santai-santai, akhirnya terlambat lagi. Langsung siap-siap ke sekolah. Oke, itu sangat bagus ya, siap-siap ke sekolah. Siap ke sekolah. Nah, tadi rajin kerjakan tugas, bertanya ke teman. Bagaimana kalau pembelajarannya tadi tidak menyenangkan? Nanti kalau misalnya nggak paham Kak, nanti bertanya ke guruku untuk dijelaskan lagi supaya lebih paham Kak. Oke, ini bisa dilakukan untuk bertanya itu. Ya bisa. Oke, jadi tanamkan dalam diri ya untuk bisa tanya ke guru. Nah, kita mulai dari yang ini dulu saja ya supaya tidak terlalu berat. Jadi kita mulai dari sini dulu, kerjakan tugas kemudian rajin ke sekolah. Nah, tadi Ananda sudah merencanakan hal ini, coba dilihat dulu apakah hal itu kira-kira bisa dilakukan. Iya, bisa. Bisa ya. Nah, kapan nih bisa dilakukan ini? Sebentar malam, insya Allah mau aku kurangi begadang. Kurangi begadang dulu, oke? Ya. Sebentar malam berarti ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya Ibu catat di sini saja, terus nanti Ananda lupa. Nanti ya, mau kami minta itu kertas Bu, terus kusalin ulang. Terus nanti ku tempel di lemariku supaya selalu kau ingat Bu. Oke, jadi ini keinginan Ananda ya? Iya. Nanti mau ditulis ulang, terus ditempel di depan lemari. Depan lemari. Oke. Berarti ini sudah apa namanya? Sudah yakin bisa dilakukan. Ya.
yakin bisa dilakukan, kemudian yakin bisa menyemangati diri atau memotivasi diri untuk melakukan hal ini? Iya. Oke. Jadi nanti Ibu kasih ini ditulis ulang ya. Terus Ananda bisa juga menambahkan rencana-rencana apa yang bisa Ananda lakukan untuk menjadi rajin ke sekolah. Itu yang terutama ya, kehadiran dulu. Nah, berarti dari merencanakan hal ini, Ananda mau melakukan perubahan ya, Nak? Iya. Oke. Nah, karena eh, seperti itu tadi, kalau kita misalnya mau naik kelas, kita harus rajin ke sekolah dulu. Itu terutama absensi dulu. Karena kalau misalnya Ananda tidak rajin, itu bisa berdampak ke nilai Ananda. Nah, walaupun Ananda rajin ke sekolah, apa namanya? Eh, Belajar. iya, rajin belajar, tapi ke sekolahnya itu kurang, ke sekolahnya itu hadirannya tidak bagus, itu juga akan berdampak ke nilai. Nah, apalagi Ananda itu tidak, kalau di rumah sudah tidak belajar, sekolah apalagi. Jadi harus dulu rajin ke sekolah ya. Iya. Nah, oke, Ananda, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu mau dulu Ananda merangkum hasil dari pertemuan kita ini apa? Apa coba? Insya Allah absensiku ke depannya ndak apa Bu kayak lebih bagus nih lagi. Oke, absensi akan lebih bagus dengan cara seperti apa? Rajin datang ke sekolah. Oke, rajin datang ke sekolah dengan perencanaan itu tadi ya. Iya. Nah, perencanaan itu tadi apa-apa nih yang tadi direncanakan? Coba dirangkum. Pertama tidur jam 9 sampai jam 10 malam. Oke. Terus bangun pagi. Hmm. Terus pergi ke sekolah. Di sekolah itu nggak boleh malas-malas, harus perhatikan guru sama kerjakan tugas. Oke. Terus kalau pulang dikerjakan tugas-tugas yang ketinggalan. Oke. Baru malamnya tidur tepat waktu. Oke, itu hal yang sangat bagus ya, hal yang sangat positif untuk Ananda, diri Ananda. Jadi sudah seperti itu ya Nak, kita sebagai pelajar atau sebagai siswa, tanggung jawab kita adalah apa namanya, melakukan tanggung jawab kita itu dengan baik, dengan cara rajin belajar, rajin ke sekolah. Nah, kemudian kan orang tua kita itu sudah memberikan amanah kepada kita ya, sudah berusaha bekerja siang malam membiayai kita untuk ke sekolah. Dengan harapan apa? Kita bisa rajin ke sekolah, bisa belajar, kemudian nanti juga kita bisa mencapai cita-cita kita. Cita-cita tadi, cita-cita Nanda apa? Mau jadi pengusaha. Karena cita apa? Ananda mau jadi pengusaha, jadi itu perlu belajar kan, perlu mendapat ilmu. Karena orang sukses tanpa pengetahuan itu kan tidak mungkin, ya. Jadi Ananda itu harus rajin belajar, kemudian melaksanakan tanggung jawab sebagai anak sekolah dengan baik, agar nantinya bisa mendapat nilai yang bagus, kemudian orang tua juga pasti bangga ya. Iya Bu. Senang melihat Ananda, kemudian Ananda juga nanti bisa mencapai cita-cita Ananda tadi untuk jadi pengusaha. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti konseling ini? Iya Bu, sudah lebih lega daripada yang tadi. Sudah lebih lega ya? Ya. Nah, terkait sekolah, apakah penting atau tidak sebenarnya? Iya penting Bu. Penting kan? Ya, jadi Ibu sudah melihat konsisten Ananda, apa namanya, keinginan Ananda untuk berubah menjadi lebih baik. Ananda juga tadi sudah memutuskan keputusan, sudah bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri. Itu hal yang sangat baik. Ibu mau melihat perkembangan Ananda selanjutnya. Iya. Jadi bagaimana kalau kita apa namanya, menjadwalkan untuk pertemuan selanjutnya? Iya boleh Bu, minggu depan mau di hari Kamis. Oke, minggu depan di hari Kamis juga ya? Iya. Ya, oke. Jadi
setelah ini Ibu akan mengontrol Ananda ya, melihat perkembangan Ananda. Nanti Ibu cek ini di kelas apakah ini Nabila sudah datang atau tidak. Jadi Ibu akan mengontrol juga ya nak. Nah, kemudian Ibu juga akan melihat perkembangan Ananda. Oke, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih atas keterlibatan Ananda yang aktif, kemudian terbuka, menceritakan ya, sehingga Ananda bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ibu sangat bangga. Nah, Ibu sangat berharap Ananda bisa melakukan hal-hal yang tadi. Ibu juga yakin Ananda pasti bisa ya untuk berubah, walaupun itu perubahannya tidak langsung berubah sangat pesat ya, seperti itu. Berproses, yang penting kita punya keinginan dan kemauan untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis, tadi nanti belajar apa? Bentar, belajar matematika. Oke, belajar matematika. Silahkan kembali ke kelas supaya nanti tidak terlambat. Anda harus bisa ya. Semangat untuk belajar. Kemudian tadi juga itu lembar persetujuan jangan lupa diberi sama Ibu ya. Oh iya, Bu. Oke, silahkan kembali ke kelas. Iya, Bu. Semangat ya belajarnya. Iya, assalamualaikum. Terima kasih, dadah.